Halo guys, ketemu lagi sama aku Anang di channel ini. Di video kali ini aku ingin membahas satu isu yang sedang hangat di Bengkulu akhir-akhir ini, yaitu tentang pengubahan julukan Bengkulu sebagai Bumi Rafflesia menjadi Bumi Merah Putih. Eh, Pertama yang ingin aku sampaikan adalah bahwa sebenarnya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja, karena sebetulnya di 2020 itu sudah sempat mengemuka julukan Bumi Merah Putih. Pada waktu itu berbarengan dengan diresmikannya monumen atau patung Bu Fatmawati yang sedang menjahit bendera merah putih di Simpang 5 Kota Bengkulu. Nah, pada saat itulah di 2020 eh, muncul gagasan untuk membuat atau mengemukakan Bengkulu sebagai Bumi Merah Putih. Nah, di 2020, di tahun itu juga, aku sempat membuat status FB atau update status tentang uh, Bumi Merah Putih itu. Jadi, ketika julukan Bumi Merah Putih dimunculkan pada saat itu, aku teringat dengan opini beberapa orang, satu atau dua orang yang lebih bangga dengan julukan Bumi Merah Putih dibandingkan dengan julukan Bumi Rafflesia, karena dia berasumsi bahwa Bumi Rafflesia itu adalah menyangkut atau terkait dengan Thomas Stamford Raffles yang predikatnya adalah penjajah pada saat itu. Cuman di statusku pada saat itu aku jelaskan bahwa sebenarnya Bumi Rafflesia itu sama sekali tidak berkaitan dengan Thomas Stamford Raffles. Jadi sebenarnya julukan Bumi Rafflesia itu tidak tidak terkait dengan Thomas Stamford Raffles, bukan mengenai Thomas Stamford Raffles. Tetapi itu adalah mengenai bunga Rafflesia atau eh, tumbuhan langka, tumbuhan bukan tumbuhan langka ya, tumbuhan yang begitu unik berupa bunga yang tanpa akar dan tanpa apa itu, yang tumbuh subur di Provinsi Bengkulu. Jadi kebetulan saja namanya adalah Rafflesia karena ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles. Kebetulan ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, video ini sebenarnya tidak untuk pertama-tama mengklarifikasi atau menginformasikan hal itu. Tetapi begini, teman-teman. Akhir-akhir ini ada video baru yang muncul lagi mungkin ya. Karena bukan video yang pertama kali muncul di internet yang menyatakan bahwa yang menemukan pertama kali bunga Rafflesia itu bukan Thomas Stamford Raffles, tapi yang pertama adalah Louis Auguste Descamps. Itu adalah seorang botanis asal Perancis. Dia menemukan bunga Rafflesia pada waktu itu di Nusa Kambangan. Nah, kenapa dia tidak ditasbihkan menjadi penemu bunga Rafflesia dan kenapa bunga Rafflesia tidak dinamai dengan namanya? Itu menurut sejarahnya karena eh, simpang siur, tapi yang bisa aku tangkap yang pertama karena katanya paper penelitiannya itu dirampas oleh Inggris pada saat itu, oleh otoritas Inggris di Indonesia atau di Indonesia pada waktu itu. Atau dikabarkan juga paper atau tulisannya itu hilang, tenggelam di lautan bersama tenggelamnya kapal apa gitu ya. Nah, jadi tapi yang bisa aku tarik kesimpulan dari fakta itu adalah bahwa Louis Auguste Descamps itu tidak berhasil membawa publikasinya ke ranah internasional. Nah, sedangkan Thomas Stamford Raffles itu berhasil membawa publikasinya ke ranah internasional
dan akhirnya diakui, divalidasi secara ilmiah, dan akhirnya diterima untuk menjadikan nama genus dari bunga Rafflesia itu dengan nama Rafflesia, sehingga akhirnya semua spesies Rafflesia dinamai dengan awalan genus Rafflesia. Rafflesia hasselti, Rafflesia arnoldi, Rafflesia patma, Rafflesia macam-macam. Ada banyak sekali jenis Rafflesia. Tapi genusnya sudah diterima oleh dunia, dinamai dengan nama Rafflesia. Ini fakta yang pertama. Nah, isu yang mendasari kenapa aku membuat video ini adalah begini. Sempat ada pemberitaan yang judulnya seperti ini. Ternyata yang eh, ternyata yang menemukan pertama kali bunga Rafflesia bukanlah Raffles, tetapi si Louis Auguste Deschamps. Nah, masih pantaskah julukan Bumi Rafflesia untuk Bengkulu? Nah, pertanyaan pertama itu. Kemudian di badan beritanya atau di dalam pemberitaannya, salah satu kata-katanya itu seperti ini. Ternyata penyebaran bunga Rafflesia itu tidak semata-mata di Bengkulu. Seperti itu. Nah, lanjutannya, apakah masih layak kita menyebut Bengkulu sebagai Bumi Rafflesia? Kaitannya dengan penyebaran bunga Rafflesia tadi. Oke, kita akan kupas satu persatu. Di awal video ini kita sudah sepakat ya. Setidaknya kalau yang bisa memahami pola berpikirku, pasti sudah sepakat bahwa Bumi Rafflesia itu bukan tentang Thomas Stamford Raffles, tapi tentang bunganya. Jadi ini bukan buminya Thomas Stamford Raffles, tapi buminya bunga Rafflesia. Haruskah kita protes tentang penamaan Rafflesia? Nah, itu pembahasan yang lain. Tapi kalau mau aku jelaskan di sini, kita nggak bisa protes karena memang secara internasional nama ilmiahnya itu Rafflesia arnoldi, Rafflesia hasselti. Penamaannya secara ilmiah sudah diterima dengan genus Rafflesia. Sudah nggak bisa diubah lagi. Sama halnya dengan nama ilmiah dari padi, Oryza sativa, atau nama dari melinjo, Genetum genemon, atau nama ilmiah dari harimau, Panthera tigris misalnya. Apakah kita bisa menggugat lagi penamaan itu? Itu perdebatan yang lain, tapi yang jelas kita sudah sepakat ya. Ini tentang bunganya, bunga Rafflesia, bukan tentang Thomas Stamford Raffles. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menemukan itu pertama kali Louis Auguste Deschamps, bukan Thomas Stamford Raffles. Apakah Bengkulu masih layak disebut sebagai Bumi Rafflesia? Jadi begini teman-teman, aku berpendapat ya, ini pendapat, boleh didebat, boleh ada yang tidak setuju, boleh yang setuju. Aku masih berpendapat bahwa Bengkulu itu masih layak disebut Bumi Rafflesia. Karena pertama, pada pembahasan penamaan ya, fakta bahwa Louis Auguste Deschamps tidak berhasil membawa papernya atau hasil penelitiannya ke publikasi dunia itu adalah fakta yang tidak dapat dibantah dan memang harus dia terima sebagai nasibnya dia. Jadi ibarat dekret presiden. Dekret presiden itu menurut pakar hukum tata negara itu bisa diterima, itu secara konstitusi itu tidak boleh dilakukan, tapi akan bisa diterima dan berlaku luas apabila dia didukung oleh militer dan ada punya dukungan politik yang kuat dan dia diamini oleh seluruh rakyat Indonesia. Sama halnya dengan publikasi ini tadi. Ya kalau dia nggak berhasil membawa publikasinya ke ranah internasional, ya mau gimana lagi? Kalau akhirnya Raffles yang diterima sebagai penemu bunga Rafflesia. Karena apa? Karena
Raffles sudah berhasil membuat paper penelitian hasil penemuannya, dan bersama dengan Dr. Arnold yang juga ahli botani, untuk kemudian dibawa ke ranah internasional, ke publikasi internasional untuk diamini oleh eh, kaum intelektual atau para ilmuwan internasional, untuk diakui sebagai hasil penelitian yang sahih. Itulah akhirnya kenapa Thomas Stamford Raffles lah yang diterima namanya sebagai penamaan bunga Rafflesia, dan akhirnya sekarang menjadi penamaan genus untuk semua spesies Rafflesia. Itu yang pertama. Jadi masalah penemuan ini itu sebenarnya perdebatannya panjang sekali. Kalau kita mau jujur, jangan-jangan yang sebenarnya dulu menemukan bunga Rafflesia pertama kali itu mungkin datuknya si Anu atau leluhurnya si Anu di Bengkulu sana. Kan mereka keluar masuk hutan pasti mungkin sering ketemu yang namanya bunga Rafflesia. Kalau kita ngomong masalah penemu, penemu yang pertama kali menemukan. Tapi kalau dalam konteks menemukan secara ilmiah, yang mana dia mengamati, menggambar, me, 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 menjelaskan ini bagian-bagiannya, ini bunga ini, keunikannya ini dan sebagainya. Ini saya tidak pernah menemukan bunga ini di Eropa misalnya. Ya itulah yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles. Dan dia berhasil membawa ke publikasi internasional. Selesai mengenai penamaan Rafflesia dan mengenai siapa yang pertama kali menemukan. Kalau kita membahasnya yang menemukan, kalau misalnya gara-gara itu sebenarnya bukan Thomas Stamford Raffles yang menemukan, kita mungkin bisa juga berandai-andai dan berkilah. Saya yakin yang menemukan pertama kali mungkin bukan Louis Auguste Comte, Louis Auguste Descamps. Mungkin yang menemukan itu adalah eh, datuknya siapa gitu, mungkin di sana di Bengkulu Selatan, atau mungkin datuknya si Anu, leluhurnya si Anu di Kepahyang. Itu bisa jadi. Kalau kita perdebatannya mengenai siapa yang menemukan dan eh, siapa yang pertama kali menemukan, sehingga punya punya apa, hak yang lebih tinggi untuk memberi nama eh, Rafflesia itu. Itu yang pertama. Itu yang berapa? Yang kedua ya, pembahasan kedua. Nah, kemudian di dalam berita yang aku baca tadi itu membahas juga mengenai penyebaran. Oh, ternyata penyebaran bunga Rafflesia itu bukan cuma di Bengkulu. Apakah kita layak mengklaim kita sebagai bumi Rafflesia? Jadi gini, bunga Rafflesia itu jenisnya banyak sekali. Puluhan atau belasan kalau nggak salah. 19-an atau di atas 20 sedikit. Nah, aku lupa ya, aku nggak bisa memastikan. Nah, di Pulau Jawa itu ada 3 spesies bunga Rafflesia. Jadi rentang penyebarannya di Pulau Jawa ada 3 spesies. Nah, di Bengkulu sendiri itu ada 5 spesies, termasuk Rafflesia arnoldi. Jadi di Bengkulu itu ada 5 spesies, dan ini terkategori cukup banyak, saudara. Ya, teman. Yang ditemukan oleh Auguste Descamps itu adalah Rafflesia Fatma. Yang ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles itu adalah Rafflesia arnoldi, yang mana itu dianggap sebagai bunga Rafflesia yang terindah. Kemudian di Bengkulu juga itu spesies yang ada di Bengkulu, salah satunya itu juga adalah spesies yang terbesar. Maaf, aku lupa namanya ya. Apakah Rafflesia arnoldi mungkin ya? Itu artinya eh, diameternya itu yang paling besar di antara bunga Rafflesia. Nah, jadi bandingkan aja, di seluruh Pulau Jawa yang sebegitu luasnya, itu spesies yang ditemukan itu Rafflesia cuma tiga spesies. Sedangkan di Bengkulu, di seluruh provinsi Bengkulu, itu ada 5 spesies. Oke, di Malaysia pun itu ada ditemukan bunga Rafflesia. Di wilayah Sumatera
yang lain pun itu mungkin juga ditemukan yang namanya bunga Rafflesia. Tapi kita punya Rafflesia yang terbanyak yaitu 5. Nah, dan bagaimanapun momen penemuan Thomas Stamford Raffles eh, ketika menemukan bunga Rafflesia itu dicatat secara internasional. Jadi momen penemuan Thomas Stamford Raffles with Dr. Arnold menemukan bunga Rafflesia di South Bengkulu, di Bengkulu Selatan pada tahun sekian-sekian itu dicatat. Jadi secara kumulatif alasan kita menjadi Bengkulu menjadi bumi Rafflesia itu banyak, teman-teman ya. Kalau kita mau kumpulin, pertama, momen penemuan bunga Rafflesia yang mana yang diakui oleh publikasi internasional, yang diakui oleh internasional itu adalah dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles dan terjadi di Bengkulu. Itu yang pertama. Kedua, spesies bunga Rafflesia itu di Bengkulu itu spesiesnya banyak, ada seenggaknya 5 ya. Yang aku baca di internet itu ada 5 dan itu banyak. Di tempat lain mungkin ada tapi tidak sebanyak di Bengkulu. Dan ini yang penting juga teman-teman, bahwa di Bengkulu itu bunga Rafflesia itu tumbuh dan muncul itu sepanjang tahun. Jadi jadi mungkin tahun ini akan ada bunga Rafflesia muncul di Bintuhan, maaf, di Kaur. Kemudian ada muncul di Bengkulu Selatan, ada di bulan ini tiba-tiba muncul di Kepahyang dan lain-lain. Jadi itu sepanjang tahun. Jadi jadi bumi Rafflesia, bunga Rafflesia itu keberadaannya di Bengkulu itu bukan mitos, memang ada setiap tahun sepanjang tahun. Ya memang ini ada isu penting ya, bahwa kalau nggak salah kemarin ada sekelompok pegiat yang mengkhawatirkan kelestarian bunga Rafflesia ya. Nah, itu harus menjadi perhatian juga kalau kalau itu kita masih mencintai bunga Rafflesia. Tapi kalau kita udah nggak mencintai bunga Rafflesia, gara-gara namanya adalah Rafflesia, ya kita nggak tahu nanti pada akhirnya bagaimana. Yang jelas fakta di masa lalu beberapa tahun terakhir itu bunga Rafflesia itu tumbuh sepanjang tahun di Bengkulu. Artinya apa? Itu bukan mitos. Ingat, itu bukan mitos. Dan itu ada sebanyak 5 spesies. Relatif banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, alasan itu aja udah cukup menjadikan kita layak menyandang gelar bumi Rafflesia. Oke? Nah, ada alasan lain lagi. Ini alasan yang juga sangat penting. Ketika gubernur baru Bengkulu mengubah julukan bumi Rafflesia menjadi bumi merah putih, tahu nggak? Itu ternyata meskipun ada yang mendukung cukup banyak mungkin ya, itu tidak sedikit juga orang Bengkulu yang menolak atau tidak setuju dengan pengubahan julukan bumi Rafflesia. Aku juga termasuk orang yang nggak setuju dengan pengubahan julukan Bengkulu Bumi Rafflesia, karena itu sudah melekat dengan Bengkulu sejak dari zaman aku kecil, mungkin sejak aku mengenal pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 SD. Nah, Bengkulu Bumi Rafflesia itu diamini dan diakui oleh hampir kebanyakan seluruh masyarakat Bengkulu. Ini bukan julukan yang sekedar dimiliki oleh suatu wilayah tapi tidak diamini oleh rakyatnya atau penduduknya. Rakyat Bengkulu itu mengamini dengan cara apa? Macam-macam. Mereka kadang mengaktualisasikan pengakuannya itu dengan mengucapkan Bumi Rafflesia. Nah, kembali ke Bumi Rafflesia, kembali ke Bengkulu Bumi Rafflesia, atau selamat datang di Bengkulu Bumi Rafflesia. Diungkapkan dengan kata-kata. Selain itu, mereka juga mengungkapkan dengan misalnya menamai kelompok atau grup dengan nama Rafflesia, Sanggar Rafflesia, Sanggar Tari Rafflesia, kelompok bermain Rafflesia, eh, kelompok klub sepak bola Rafflesia misalnya, atau Karang Taruna Pemuda Rafflesia dan sebagainya. Selain itu juga misalnya dengan membuat ornamen-ornamen di
bangunan-bangunan atau di rumah misalnya, pagarnya dikasih ornamen bunga rafflesia. Kemudian pagar-pagar kantor dikasih ornamen bunga rafflesia. Di gapura-gapura dikasih ornamen bunga rafflesia. Itu adalah pengakuan yang nyata dari seluruh atau hampir sebagian penduduk Bengkulu bahwa mereka mengamini, meyakini dan bahagia dengan julukan Bengkulu Bumi Rafflesia. Ada kebanggaan di situ, ya. Nah, menurutku itu juga faktor yang penting. Maka, apakah Bengkulu masih layak menyandang julukan Bumi Rafflesia? Kesimpulan yang pertama, Louis Auguste Deschamps mungkin menemukan pertama kali bunga Rafflesia. Tapi bagaimanapun dia tidak berhasil membawa isi atau tulisannya atau hasil penelitiannya ke publikasi internasional, dan faktanya Thomas Stamford Raffles lah yang berhasil membawa ke publikasi internasional. Apa yang dibuat oleh Thomas Stamford Raffles itu tidak dapat dikesampingkan atau dinafikan, karena itu juga dibuat dengan seksama dan didampingi oleh seorang botani bernama Dr. Arnold. Dua, kejadian itu membawa fakta bahwa bunga Rafflesia itu nama genusnya harus dinamai dengan nama Rafflesia karena ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles. Sebuah hal yang terjadi karena adanya pengakuan oleh dunia bahwa Thomas Stamford Raffles lah yang menemukan bunga Rafflesia. Mengenai itu mau diubah atau enggak itu bukan urusan kita. Nomor 3, Bengkulu Bumi Rafflesia itu bukan tentang Thomas Stamford Raffles. Jadi Bengkulu Bumi Rafflesia itu bukan buminya Thomas Stamford Raffles, tapi bumi bunga Rafflesia. Jadi bunganya, bunga yang unik dan indah itu. Itu nomor 3. Nomor 4, apakah Bengkulu masih layak disebut Bumi Rafflesia? Layak. Karena di Jawa yang selebar itu cuma ditemukan 3 spesies bunga Rafflesia. Di Bengkulu, di seluruh Bengkulu itu terdapat 5 spesies Rafflesia. Yang mana ini cukup banyak. Meskipun spesies Rafflesia itu ada belasan atau puluhan berapa gitu ya, 20 berapa gitu, aku lupa. Tapi di Bengkulu sendiri ada 5 spesies. Cukup banyak kan? Berikutnya yang keempat apa kelima ini? Bunga Rafflesia itu di Bengkulu bukan mitos. Dia ada sepanjang tahun. Hari ini mungkin dia ada di Kaur, minggu depan mungkin dia tumbuh di Kepahyang, minggu berikutnya mungkin tumbuh di Bengkulu Selatan. Jadi itu bukan mitos dan memang ada.